Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi wa sunnatis sahihah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan pertanyaan yang ke-13. Pertanyaan yang ke-13 dari pembahasan anwa' asyirkil akbar, macam-macam syirik besar. Pertanyaan yang ke-13, man. Man artinya apa? Siapa? Khalaqa, menciptakan. Allah, siapa yang menciptakan? Allah. Tadi kenapa disebutkan man khalaqallahu? Memang secara naluri pasti orang akan man khalaqallahu, karena Allah tidak mungkin diciptakan. Kenapa di sini man khalaqallaha? Allah menjadi maf'ul, yang diciptakan. Ini yang disebut dengan waswasatus syaitan. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang selalu ingin merusak keimanan seorang muslim, keimanan seorang mukmin. Sehingga orang yang berpikir ataupun timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Bumi diciptakan Allah, semua diciptakan Allah. Kemudian akan muncul pertanyaan dari setan, bisikan setan untuk melemahkan keimanan seorang muslim. Itu pertanyaan apa? Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Di sini pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Ini namanya waswasatus syaitan ataupun bisikan setan yang harus kita tepis, yang harus kita lawan. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul pada diri kita, karena akan melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kita semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Idza waswasa asy-syaitanu. Idza waswasa asy-syaitanu. Idza artinya apa? Apabila waswasa asy-syaitanu, setan membisik-bisikan. Apabila setan membisik-bisikan kepada siapa? Li ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian. Bihadzas suali. Bi artinya apa? Dengan. Hadza as-suali, dengan ini pertanyaan atau pertanyaan ini? Dengan pertanyaan ini. Apabila setan membisik-bisikan kepada salah seorang di antara kalian dengan pertanyaan ini. Pertanyaan apa? Pertanyaan tadi, siapa yang menciptakan? Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika muncul bisikan-bisikan seperti itu? Ketika muncul di dalam benak dan pikiran kita pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka yang harus kita lakukan falyasta'id billah, maka
hendaklah dia berlindung ataupun isti'adzah. Isti'adzah yaitu meminta perlindungan billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada alif sinta, ada tambahan alif sinta yang kemudian di dalam fi'il mudhari alifnya itu menjadi ya, fal yasta'id billah. Maka hendaklah dia meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja apabila kita merasa sedang diganggu oleh setan. Ada bisikan-bisikan setan yang ingin mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, maka bersegera untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun. Dan jikalau setan mengganggu, membisik-bisikkan, nazgun fasta'id billah, yaitu menggoda. Karena memang ini adalah tugas setan yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Diberikan kemampuan untuk menggoda anak cucu Adam. Mengajak manusia untuk menjadi temannya. Menjadi penghuni neraka. Liyakunu min ashabi yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan, iblis itu mengajak golongannya, baik manusia ataupun dari golongan jin, untuk apa? Untuk menjadi sahabat-sahabat mereka, menjadi teman-teman mereka. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka sa'ir. Wa na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka untuk mengganggu anak cucu Adam. Dan mereka konsisten. Setan itu konsisten, 24 jam gak pernah mengenal libur. 24 jam, kalau dulu hanya ada di wartel. 24 jam. Gak pernah mereka merasa capek ataupun lelah. Tidak pernah merasa bosan. Kalau kita sebagai manusia kadang ibadah saja pernah atau bahkan mungkin sering merasa lelah ataupun bosan. Setan tidak mengenal itu semua. Bekerja 24 jam menggoda anak cucu Adam. Bahkan kalau yang digoda itu tingkatannya, keimanannya lebih tinggi, maka yang datang lebih tinggi lagi. Menyesuaikan, yang masih biasa ya biasa juga setannya. Menyesuaikan siapa yang akan digoda, siapa yang akan dijadikan target. Mereka begitu konsisten. Makanya kita harusnya malu kalah sama setan yang begitu konsisten. Tapi konsistennya setan untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita, apabila setan datang menggoda kita, mengganggu kita, maka fasta'id billah, berlindunglah atau mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, As-Sami', yang Maha mendengar. Walaupun kita tidak harus berteriak di dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan atau ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak dengan mic, speaker ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar. Mendengar seluruh suara sekecil apapun. Al-Alim, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini perintah kepada kita semua untuk apa? Untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada bisikan-bisikan setan yang mengajak kita untuk melakukan kekufuran. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mengajak atau membawa kita kepada kekufuran ketika kita tidak mendapatkan jawaban siapa yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala.